Oke, pagi ini kita sudah bersama dengan Herbert, Timotius, dan Andreas Jordan, kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Mereka akan memperlihatkan bagaimana cara mengedit video, misalkan untuk tugas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, siapa yang mau duluan? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Herbert dan dua teman saya, Andrea dan Timotius. Pada kali ini kita akan mempresentasikan cara membuat video tugas dengan baik dan benar. Yang pertama, apa hal yang diperlukan sebelum memulai membuat video? Yang pertama ada audio, posisi kamera dan visual, lighting atau pencahayaan, materi yang akan disampaikan. Audio. Yang pertama, dalam membuat video, kita harus memikirkan gimana audionya terdengar dengan jelas di penonton. Jadi, yang pertama noise. Pada saat kita rekaman, terkadang ada suara-suara lain yang masuk selain suara kita. Seperti suara kipas angin, suara orang lain, suara motor, dan lain-lain. Dan yang kedua, terdengar dengan jelas. Terkadang kita ngomong suka kecepatan atau intonasi kita yang kurang jelas. Oke, selanjutnya adalah posisi kamera dan visual. Nah, ini biasanya banyak nih. Kalau lagi buat video pada malu-malu. Nah, bisa dilihat 3 gambar di atas. Biasanya cuma jidatnya doang, rambutnya doang, atau badannya doang. Nah, jadi sebenarnya posisi yang benar dalam membuat video tugas adalah dari ujung rambut sampai minimal pundak kelihatan. Oke, lanjut. Lighting atau pencahayaan. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan. Terkadang kita melakukan rekaman itu cahaya di belakang kita lebih terang daripada cahaya di depan kita. Otomatis kamera kita yang menangkap, badan kita akan jadi gelap seperti gambar di dalam ini. Jadi yang benar seharusnya kalau misalkan kita cuma pakai satu kamera, kameranya bisa di belakang kamera kita, lalu depannya kamera, lalu kita yang sedang merekam. Lanjut. Yang terakhir adalah materi yang akan disampaikan. Biasanya sih anak-anak kalau buat video tugas, buat aja. Yang penting kerjain, akhirnya disuruh buat ulang. Jadi apa yang disuruh, pastiin dulu apa yang disuruh. Materi apa yang akan dibawakan harus dengan jelas supaya nggak disuruh buat ulang sama gurunya. Oke, segitu aja dari saya. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrean. Oke, yang selanjutnya ini kita akan masuk ke tahap yang sebenarnya sih agak paling malesin ya dari rangkaian pembuatan video tugas. Kenapa? Soalnya menurut sesuai pengalaman ya, biasanya kalau ngedit itu tuh cari moodnya susah. Rekamnya sih, rekamnya aja udah males. Cuman ngeditnya malah kadang-kadang lebih males lagi gitu. Jadi agak-agak tunda biasanya. Dan misalnya kayak waktu itu akhir tahun ada tugas PJOK sampai ditunda-tunda berminggu-minggu, ya gara-gara nyari waktu untuk ngeditnya. Oke, jadi sebelum proses editing, ada yang perlu diperhatiin. Yang pertama itu adalah periksa kembali video yang sudah direkam. Ini maksudnya apa? Biasanya tuh kalau kita udah rekam video, udah syuting, udah selesai, kita tuh udah langsung istirahat dulu, habis itu kita langsung ngedit. Waktu tengah-tengah ngedit, yang nggak mau kita temuin itu adalah tiba-tiba ada yang salah. Tiba-tiba ada hal yang mungkin kelewat, ada materi yang kelewat, ada yang lupa kita cek. Dan kalau misalnya kita harus reshoot atau take ulang lagi, kalau misalnya waktu lagi tengah-tengah ngedit tuh biasanya nyari waktu untuk syutingnya susah lagi. Terus nanti ngeditnya tunda lagi, jadi makin lama. Jadi lebih baik kalau misalnya habis syuting, waktu sebelum ngedit, diperiksa dulu semuanya. Kalau misalnya udah selesai semuanya, udah pasti semuanya, tinggal langsung diedit aja. Itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai sebelum memilih aplikasi editing, perlu diperhatikan dulu. Yang pertama adalah sesuaikan dengan device. Jadi kebanyakan device kita itu kan ada yang pakai smartphone, ada yang pakai PC.
kita tuh harus sesuaiin dulu sama yang kita punya, soalnya beberapa aplikasi edit video itu cukup berat ya, atau makan tempat di device kita. Jangan paksain pakai aplikasi yang terlalu profesional, soalnya beberapa kasus kadang-kadang kalau misalnya HP-nya nggak mumpuni, device-nya nggak mumpuni, hasil videonya malah ada yang patah-patah, ada yang apa ya, ada beberapa efek yang bahkan malah jadi jelek gitu. Yang kedua adalah hindari watermark. Apa itu watermark? Watermark itu tuh biasanya kalau dalam video, kalau kalian pernah nonton video YouTube atau apapun itu, ada suka kayak ada logo atau tulisan yang ada muncul di dalam videonya. Biasanya tuh nggak terlalu jelas sebenarnya, tapi kelihatan. Dan kadang-kadang malah nutupin videonya. Misalnya yang pertama nih. Misalnya kalian lagi buat video praktek fisika deh. Praktek fisika atau video PJOK, lagi olahraga ringan, lagi push up, terus tiba-tiba ketutup sama watermark segede gini kan ujung-ujungnya konten kalian nggak maksimal. Materi yang pengen kalian sampaikan bisa jadi nggak kelihatan sama guru gitu. Ini contohnya kalau yang di HP gitu. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya adalah soal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses editing. Yang harus diperhatikan dalam proses editing, yang pertama ada penggunaan efek. Efek mau itu efek yang visual dalam video ataupun efek yang audio. Sebenarnya sih penggunaan efek tuh boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuman yang jadi jelek itu kalau misalnya kita kan sering lihat ada video, biasanya sinetron-sinetron gitu, efeknya kadang-kadang terlalu lebay, terlalu banyak suara-suara tambahan dan lainnya, itu pada akhirnya ngeganggu videonya dan kadang-kadang malah suara kalian bisa ketutupan. Yang kedua ada background. Background biasanya tuh berupa lagu atau ya lagu biasanya. Dan kita itu kan buat video, yang diutamain itu adalah materi yang kita sampaikan. Tadi yang udah dibilang sama Hebat. Materi yang kita sampaikan itu jangan sampai ketutupan sama background-nya kita. Biasanya kalau dari yang sering dilihat ya, kita tuh bikin video background-nya pakai lagu yang kita suka biasanya kan. Pakai lagu yang kita suka, kita download terus kita taruh di aplikasi editing kita. Kadang-kadang malah ujung-ujungnya volume lagunya itu kita kencengin, tapi volume videonya kita yang ngejelasin itu malah didiemin aja. Padahal yang harusnya, nanti akan dijelasin juga sama Timo, yang harusnya diperhatikan, yang harusnya digedein, malah volume dari suara kita, suara dari video kita, bukan suara background-nya. Malah kadang-kadang biasanya kalau saya lagi ngedit, volume dari lagunya, volume dari background-nya itu dikecilin sampai 1, kadang-kadang 1 atau 2, itu aja udah gede. Kadang-kadang bisa nutupin suaranya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ada soal cutting. Cutting itu tuh kalau video cutting ya, sebenarnya tuh bisa secara simpel jelasinnya tuh kayak proses penjahitan video. Ada bagian yang ditambal, ada bagian yang dipotong, ada yang dipindahin, ada yang diseret dan ada yang dibuang gitu. Dan misalnya kalau misalkan lagi buat video naratif, pembacaan teks, pembacaan puisi. Misalnya kalau misalnya Bu Yuli ada kasih tugas presentasi bahasa Indonesia. Biasanya tuh kalau tadi Hebat bilang harus dipersiapin materi yang mau dijelasin, biasanya kan ada yang beberapa yang niat sampai buat skrip, ada yang sampai buat di Word gitu contekannya di samping, nanti ada yang lirik-lirik gitu waktu presentasi. Bahkan ketika kita udah seniat itu aja, kadang-kadang suka kita tiba-tiba ngeblank, diem, terus ada kelihatan kita lagi ngelirik atau mungkin kita ada diem sejenak gitu. Nah itu yang biasanya harus dibuang gitu. Soalnya jangan sampai ada beberapa video tuh yang isinya videonya 2 menit, singkat. Ternyata 1 menit isinya cuman intro video, biasanya kepanjangan, terus biasanya cuman ngeliatin kita nyalain kamera, matiin kamera, ngeliatin kita bengong doang, terus isinya ternyata cuman berapa detik gitu. Jangan sampai kayak gitu.
Lalu kemudian pendukung visual. Pendukung visual ini bisa berupa dua jenis, yaitu ada ilustrasi gambar, ada juga ilustrasi berbentuk teks. Nanti bakal dijelasin sama Timo juga cara untuk nambahin teks, cara untuk nambahin gambar atau video. Ini mesti diseimbangin, soalnya sesuai sama pengalaman saya waktu kelas 7 disuruh buat video biologi tentang pemanasan global waktu itu, malah kebanyakan teksnya gitu. Kadang-kadang waktu itu karena waktunya juga mepet, jadi yang diedit malah teks, tambahin teks. Itu mah kalau kata Pak Alvin waktu itu waktu lay koreksi, lebih baik buat tugas tertulis daripada buat video kalau misalnya ternyata isinya teks doang. Jadi dalam video, kalau bisa jangan cuman teks atau mungkin cuman ngeliatin kalian ngomong di depan kayak gini doang, tapi harus kasih ilustrasi gambar-gambar gitu, diseimbangin aja. Dan yang selanjutnya ini adalah soal aplikasi editing videonya. Aplikasi editing videonya ini ada di dua perangkat ya, dua device yang kita bahas. Kalau untuk yang PC dan laptop, mungkin sekelas aja, soalnya ini kan kebanyakan aplikasinya yang berbau-bau profesional, berat juga gitu kadang-kadang. Dan misalnya ada Filmora, Sony Vegas, Adobe Premiere, GoMix Pro, dan lain-lainnya. Pokoknya itu kalau daftar-daftar ini pasti kalian bisa nemuin di Google banyak. Tapi untuk yang smartphone, ini yang kali ini bakal dipraktekin juga. Itu yang pertama ada KineMaster. Tadi sebenarnya udah disebutin juga kan soal yang ada contoh watermark. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk ngilangin watermark dalam video tuh caranya cukup gampang, ada caranya, cuman agak beresiko soalnya harus cari aplikasi yang bajakan dan lainnya, itu bakal jadi buang-buang waktu gitu. Lalu ada Power Director, mirip-mirip juga sama KineMaster. Lalu yang ketiga ada Filmora Go. Jadi kalau misalnya kita lagi nyari aplikasi ini, kalau bisa kalian coba salah satu bisa, dan cari yang menurut kalian watermarknya itu paling nggak ganggu. Kalau menurut saya, Filmora, InShot, dan CapCut ini tuh watermarknya paling nggak ganggu, nggak ada di tengah-tengah video gitu. Kalau rekomendasi dari yang biasanya saya yang pakai itu yang kelima, CapCut. Contohnya kayak video yang untuk OSIS tahun lalu, contohnya itu pakai CapCut. Dan selanjutnya akan dipraktekkan juga untuk aplikasi yang InShot, dipraktekkan oleh Timotius. Oke. Ini adalah lambang InShot-nya ya. Kita pencet. Ini bagian depan dari APK InShot-nya. Aku akan mencontohkan satu video. Kita pencet yang video. Ini yang udah aku buat dari tugas-tugas guru-guru yang lain. Kita buat yang baru. Aku akan mencontohkan menggunakan video yang praktek kimia. Kalau udah, baru pencet yang checklist. Nah, di sini itu maaf ya kalau misalnya suaranya itu nggak masuk. Di sini itu cuman kayak peralatannya, belum kayak sapa menyapa. Jadi kita akan menambahkan yang kosong, terus kita kasih teks. Mungkin kayak halo teman itu, terus ntar dikecilin dikit. Ini juga bisa dibikin agak lebar, agak panjang. Terus tambah lagi teks. Kita habis menyapa, kita harus memberitahu kita itu mau ngapain dan jelaskan video ini tentang apa. Di sini saya akan
mempraktekkan kalau misalnya tulisannya pengen kayak di tengah gitu, bisa diatur juga yang di sebelah abjad yang besar kecil, terus pencet yang di tengah. Nah, kalau misalnya warna-warna juga kita bisa mengasihnya, contoh seperti ini. Kita ambil yang ini aja. Udah. Nah, di sini mungkin kita bisa menjelaskan kalau ini itu bahan-bahannya. Kita bisa mengecilkannya. Mungkin mau di pojok atas atau di mana. Terserah sih. Udah. Ini. Dan masuk ke videonya. Video pas mempraktekannya. Kalau misalnya kita mau memberi latar belakangnya itu hitam doang, kita juga bisa geser ke yang latar belakang. Nah, bisa kita pilih. Semuanya juga bisa dikasih latar belakangnya. Nah, di sini itu aku kayak ada ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kurang kegedean, jadi kita bisa menambahkan volumenya sampai maksimal sampai 200. Kalau misalnya itu kekecilannya. Tapi kalau misalnya 200 udah terlalu gede banget, kita bisa mungkin di tengah-tengah atau cari yang pas lah. Gitu. Di sini aku suaranya agak kecil jadi aku sampai 200. Nah, di sini itu 200 sudah pas. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan musik, kita juga bisa pilih di track. Kita geser dulu. Nah, di sini itu kayak ada lagu yang bisa kita download dari APK-nya sendiri. Aku udah download yang ini, jadi kita gunain yang ini. Nah, misalnya pas kita dengerin, suara lagunya itu terlalu gede dengan suara asli kitanya itu, kita bisa mengecilkan volumenya. Nah, maksimalnya juga bisa sampai 200. Nah, karena volume musiknya itu terlalu gede, jadi mungkin
segini cukup. Udah. Ya. Kita juga bisa kayak menggunakan kayak efek-efeknya gitu. Mungkin kita bisa menjelaskan di sini nih. Dengan tulisan kayak tahap pertama. Biar kayak lebih jelas mungkin. Tahap pertama. Kita edit. Yang biasa aja. Ini. Nah, udah sampai sini. Kita kasih tulisan lagi tahap kedua. Oke. Setelah tahap yang kedua, kita cari yang tahap ketiga. Ini adalah yang ke tahap ketiga. Sampai sini. Dan di sini mencontohkan yang percobaan kedua. Nah, di sini aku memilih yang ini agar biar bervariasi. Seperti tadi, tahap 1.
Dan ini adalah penjelasan. Nih, bentar. Sorry, ini kayak ada yang double. Jadi hapus dulu. Nah, di sini itu kayak udah selesai. Terus kita ingin mengucapkan terima kasih. Di akhir kita seperti yang di awal kita tambahkan kosong. Mungkin latar belakangnya kita mau ganti. Contohnya seperti ini. Oh ya, di sini itu kayak kita itu bisa kanvasnya itu bisa kita ganti. Jadi misalnya videonya itu 16:9, kita bisa yang pencet yang kayak ada lambang YouTube-nya. Nah, yang kayak TikTok juga bisa, banyak hari ini. Kita ambil yang kayak di YouTube. Nah, terus di sini kita kasih teks. Mungkin kita pengen ke share ke YouTube, kita bisa kayak thank for watching. Nah, kalau putih kayak gini kan kagak kelihatan, jadi kita ganti warnanya. Cocok-cocokin aja. Labelnya juga kita bisa ganti. Kayak misalnya pengen bentuk oval. Nah, terus jajar genjang juga bisa. Aku pakai yang kayak biasa aja. Bayangannya itu kayak bayangan, kalau nggak salah itu tulisan. Terus bingkai, kegelapan juga bisa diatur. Oke. Terus kita misalnya kita pengen tambahin kayak stiker-stiker. Mungkin yang lucu-lucu kita juga bisa menambahkan. Nah, terus kita bisa kayak lambang like. Taruh di sini. Terus jempol. Taruh-taruh aja dulu. Mungkin ini juga bisa. Nah, kita atur dipasin di bagian akhir. Kalau bisa sih sama ya. Atau mau tulisannya dulu atau baru stikernya juga boleh. Hmm. Nah, habis itu kita atur. Mungkin latar belakangnya kayak
kurang, jadi kita ganti. Mungkin ini aja lah. Nah, ya. Kalau misalnya yang split ini itu kita kayak bisa kayak dibelah gitu. Contoh. Nah, jadi kita membelah satu video seperti ini. Filter juga bisa. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah kayak gini, kayak ada yang keselip gitu, kita bisa hapus. Kalau potong, misalnya segini nih kita maunya dipotong kalau misalnya udah kayak terlanjur masuk ke dalam edit, terus kita males untuk ngulang lagi, kita bisa motong dari sininya. Kecepatannya kita juga bisa atur, semakin pendek semakin cepat. Contoh, semakin ini semakin berkurang semakin lambat, semakin ininya tinggi angkanya semakin cepat. Nah, seperti itu. Normalnya 1,00. Putar itu kayak memutar videonya. Beku kalau nggak salah itu kayak dia itu di ininya diem. Jadi kayak apa ya? Contoh seperti ini nih. Hapus dulu. Kalau ini itu aku foto gitu. Kalau misalnya dalam bentuk video juga bisa. Terus kalau kita pengen diemin gitu kayak foto, kita juga bisa ngebekuin. Nah, contoh misalnya ini kita Ya itu maksudnya, tapi nggak bisa video ya, masih picture in picture doang. Video bisa. video bisa. Harusnya sih bisa. PIP bisa video. Bisa. Contoh kita tambah ini dah. Bisa. Mantap. Oke, di sininya mungkin. Nah, contoh. Kayaknya, teksnya. Udah sih. Contohnya seperti itu. Sekian. Terima kasih. Oh iya, duplikat itu kayak videonya ini kayak bertambah gitu. Jadi bertambah tapi dalam keadaan yang sama. Begitu. Terus kalau misalnya udah, kita bisa simpan. Watermark itu di InShot itu ada watermarknya kalau nggak salah itu di kanan bawah. Kalau misalnya pengen hilangin, kita bisa kayak pencet watermarknya, tulisan InShotnya, pencet. Terus kalau nggak salah
kayak ada pilihan gitu, hilangin secara gratis gitu, sama iklan kalau nggak salah ada. Nah kalau misalnya udah, kita simpan, terus pilih resolusinya. Misalnya kita pengen yang 720 aja, biar kayak kagak berat. Premium. Kalau udah, simpan. Biasanya kita dikasih iklan gitu sebentar. Kita pencet X. Nah, kita tunggu. Di sini itu kayak ada pilihannya banyak. YouTube bisa kasih email bisa, tapi kayak kalau email itu kan kayak ada batasnya. Jadi kayak tiga ke atas, dua ke atas kayak nggak bisa. Di WhatsApp juga kayak begitu. Kalau nggak salah WhatsApp 3 menit ke atas nggak bisa. Instagram, TikTok, Facebook, story di Facebook, dan banyak. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, mungkin kita misalnya pengen YouTube, kita bisa pencet YouTube, bagikan. Nah, lebih banyak lagi. Nah, udah. Sekian, terima kasih caranya dari saya. Masih.